Terima kasih Anda masih di Aini Sore. Pemirsa, pegawai Kementerian Komdigi yang tersangkut kasus situs judi online bertambah menjadi 16 orang. 11 diantaranya bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah per bulannya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Ini terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Lokasi yang terkait judi online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan menyebut, dalam memberantas judi online juga butuh pendidikan kepada masyarakat luas terkait bahaya judi online. Selain itu, akses pembayaran juga harus diputus. Budi Gunawan juga menegaskan siap menindak tegas dan memberikan hukuman berat bagi pelaku dan aktor judi online. Ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan di dalam rapat, mulai dari memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online, karena edukasi ini tentu bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online. Yang kedua, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut. Yang ketiga, apabila ada dari upaya pencegahan ini tidak diindahkan dan ditemukan ada unsur tidak pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera. Penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan. Sebaliknya, penindakan tetap menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan tersebut dan termasuk juga bagian dari regulasi yang telah ditetapkan. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya bekerja maksimal memberantas judi online. Meski ia masih enggan mengungkap lebih lanjut terkait proses penyidikan kasus judi online. Ia memastikan jika aktor judi online berada di luar negeri, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak internasional untuk menangkap pelaku. Saat ini tim terus bekerja. Saya belum bisa menyebutkan nama-namanya karena ini bagian dari strategi penyidikan. Yang jelas doakan untuk kita bisa bekerja maksimal. Termasuk bandar-bandarnya akan diciduk Pak Kapolri. Kita akan urai satu persatu. Kalau memang ada di dalam kita ambil, kalau di luar kita tentunya akan melakukan kerjasama internasional seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan. Tentunya tugas kita bagaimana agar judi online ini betul-betul bisa kita
berantas, kita minimalisir, dan termasuk menyita aset-aset yang dikembalikan kepada negara. Dan yang paling utama, jangan sampai masyarakat kita kemudian menjadi korban gara-gara judi online yang kemudian kadang-kadang lari ke pinggir. Pemirsa, meski sempat mengklarifikasi tidak terkait judi online, konten kreator Gunawan Satbor asal Sukabumi, Jawa Barat tetap ditangkap polisi. Dalam kontennya, Gunawan diduga mempromosikan judi online, sementara kampung yang digunakan Gunawan untuk tampil di media sosial saat ini sepi. Melalui akun media sosialnya, Gunawan alias Gunawan Satbor bersama timnya yang merupakan warga kampung Margasari, Desa Bojong Kembar, Kabupaten Sukabumi, melakukan joget bersama-sama saat siaran langsung. Joget seperti ini dilakukan Gunawan Satbor bersama warga lainnya, memperoleh gift alias saweran secara online. Semakin banyak saweran yang diperoleh, maka Gunawan Satbor dan timnya semakin bersemangat berjoget dan semakin lama menggelar live. Namun konten kreator Gunawan Satbor kini berhadapan dengan hukum karena diduga mempromosikan judi online. Gunawan Satbor ditangkap polisi. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Sukabumi AKBP Samian. Selain Gunawan, beberapa anggota timnya juga diperiksa polisi. Sebelum ditangkap polisi, Gunawan Satbor sempat memberikan klarifikasi bahwa dirinya beserta timnya tidak pernah mempromosikan judi online melalui akun media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judi ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya. Usai Gunawan Satbor ditangkap polisi, perkampungan Babakan Baru di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendadak sepi. Padahal sebelumnya suasana kampung selalu ramai dengan aktivitas warga yang berjoget live di akun media sosial. Di kampung Babakan Baru terdapat 2 hingga 3 grup yang melakukan live streaming melalui beberapa akun yang berbeda. Sebelum viral, Gunawan merupakan penjahit keliling di Jakarta saat pandemi COVID-19. Setelah menjadi konten kreator, ia memutuskan pulang ke Sukabumi, Jawa Barat dan fokus mencari peruntungan melalui joget siaran langsung di media sosial. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Istana Merdeka, Jakarta. Ada 7 duta besar dari negara sahabat yang memberikan surat kepercayaan. Sebelum menyerahkan surat kepercayaan, para duta besar satu persatu disambut di halaman Istana Merdeka oleh pasukan militer sebagai bentuk penghormatan. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar di Indonesia. Ada 7 duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni Belanda, Timur Leste, Zimbabwe, Uzbekistan, Republik Rakyat Tiongkok, Aljazair, dan Mongolia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdana ke sejumlah daerah. Kedatangan Prabowo Subianto disambut antusias oleh warga. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Denpasar, Bali untuk meninjau pengembangan program pertanian berkelanjutan. Prabowo disambut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suryatnyana. Warga juga menyambut kedatangan Prabowo dengan antusias. Mereka bersorak menyapa Presiden dengan harapan bisa bersalaman dan berada lebih dekat.
Sebelumnya, pada Minggu pagi, Presiden Prabowo berkunjung ke Desa Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Prabowo meninjau langsung lumbung pangan nasional dalam rangka percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Kabupaten Merauke diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia dan didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi Pasar Kahayan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Gibran juga membagikan susu dan buku kepada para siswa di SDN 1 Langkai, Palangkaraya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Pasar Kahayan Palangkaraya. Kehadiran Gibran langsung disambut para pedagang dan warga yang hadir. Selain bersalaman dengan warga dan pedagang, dalam kunjungannya, Gibran Rakabuming Raka juga membagikan susu kemasan, kaos, hingga paket sembako gratis. Warga berebut untuk mendapatkan sembako gratis sambil menggendong anak-anaknya. Berebut Pak ini kaki. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Gen. Ibu bawa anak nggak tadi? Bawa anak. Itu anak. Tapi nekat Bu ya, dapat sembako ya. Iya. Apa aja sih Bu? Beras Pak, gula. Sama gula, minyak. 3 macam dia Pak. Cuma dapat kaosnya aja. Cuma dapat kaosnya aja, lebih senang kan? Bisa lihat Mas Gibran. Ah gitu loh. Selain ke Pasar Kahayan, Wakil Presiden Gibran meninjau pembagian makanan bergizi gratis di SDN 1 Langkai, Palangkaraya. Di sekolah tertua di Palangkaraya ini, Gibran membagikan nasi kotak, susu, telur, dan buku. Saat berada di ruang kelas, Gibran hanya mempersilahkan para siswa untuk menyantap makan siang dan membagikan makanan. Kedatangan Wakil Presiden Gibran disambut antusias para siswa dan guru SDN 1 Langkai, Palangkaraya. Mereka bahkan meminta Gibran untuk foto bersama di halaman sekolah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. RK menyampaikan mendapat banyak bekal dari Jokowi yang pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta periode 2012 hingga 2014. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersilaturahmi langsung ke kediaman Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Keduanya terlihat berdiskusi santai sambil menikmati secangkir kopi di ruang makan. RK mengaku belajar banyak pengalaman dari Jokowi yang juga pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 terkait dengan kepemimpinan dan perencanaan Jakarta ke depan. Bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat lah buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua, tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta, saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi menjadi sinyal dukungan bagi pasangan Ridho dalam kontestasi Pilkada Jakarta, sekaligus juga momentum untuk mengucapkan selamat ke Jokowi usai purna tugas. Sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga telah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menanggapi pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pramono menegaskan akan tetap fokus pada persoalan-persoalan yang terjadi di Jakarta dengan terjun langsung ke masyarakat.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 31 Oktober lalu. Selain Presiden Prabowo, Ridwan Kamil juga menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah. Menanggapi manuver RK tersebut, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tak mempersoalkan hal tersebut. Pramono tegaskan akan tetap fokus pada persoalan-persoalan yang terjadi di Jakarta dengan terjun langsung ke masyarakat. Jadi saya memang lagi berkonsentrasi untuk menyelesaikan pertemuan-pertemuan saya dengan komunitas di Jakarta. Kemarin saya juga ketemu Bu Sinta Nuria, memang waktu saya untuk berfokus bertemu dengan kelompok-kelompok komunitas. Ya, terima kasih. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai Ridwan Kamil saat ini mempertontonkan mentalitas yang lemah. Dikarenakan RK menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto ketika dirinya mengalami kemunduran elektabilitas. Tapi ketika kemudian datang ke Jokowi, sebenarnya ini malah kontraproduktif. Ini mentalitas kalah karena cawe-cawe Jokowi udah nggak bisa lagi. Meskipun kita lihat ada berbagai elemen-elemen aparatur negara yang masih mencoba dikerahkan. Karena itulah jangan takut terhadap intervensi dari aparat negara karena Presiden Prabowo sudah mengatakan komitmennya untuk netral. Kalau ada aparatur negara termasuk oknum-oknum polisi yang bergerak untuk memenangkan pasangan calon tertentu, itu artinya berseberangan dengan garis kebijakan Presiden Prabowo. Sementara calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menekankan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah sebagai langkah strategis untuk pembangunan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebutkan pertemuan keduanya merupakan pertemuan kangen dua sahabat. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo Minggu malam mengundang pertanyaan publik. Apa yang dibahas keduanya sehingga harus bertemu pada malam itu? Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, menjelaskan alasan Presiden Prabowo menemui Joko Widodo. Pak Prabowo sekembali dari Papua Selatan, dari Merauke, dalam perjalanan kembali ke Jakarta, beliau singgah di Bali, kemudian juga mampir di Solo. Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat saja, ya, pertemuan dua besti lah, kita bisa bilang seperti itu. Dan memang Pak Prabowo datang sebagai teman, tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan, gitu ya. Datang sebagai sahabat, ingin mengunjungi sahabat beliau, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Tampak juga dalam beberapa video kan yang ada di media sosial, Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo dengan menyampaikan kok capek-capek datang ke Solo. Terus kemudian juga Bapak Presiden Prabowo menjawab, nggak capek kok Pak, ini kan pakai pesawat gitu. Jadi memang pertemuan dua besti. Cuma kan memang yang bestian ini adalah dua orang presiden. Presiden ke-8 dengan Presiden ke-7, jadi sehingga menarik perhatian banyak orang. Ditegaskan kembali Hasan Nasbi bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Solo murni merupakan pertemuan dua sahabat saja dan tidak lebih. Dari Jakarta, Ismalia M. Fakih Satrio, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Jampitsus menangkap mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono atas dugaan korupsi pembangunan jalan kereta api senilai 1,1 triliun rupiah.
Prasetyo Budi Cahyono, mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, diam 1000 bahasa usai diperiksa penyidik Jampitsus. Penangkapan Prasetyo dilakukan karena tersangka melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Ia ditetapkan sebagai tersangka terbaru dalam perkara korupsi pembangunan jalan kereta api besi Tangerangsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan pada tahun 2017-2023. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. 7 terdakwa lain dalam kasus ini didakwa dalam berkas terpisah. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Saudara PB memerintahkan kuasa pengguna anggaran, yaitu terdakwa NSE